Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'dihi wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man sara ala nahjihi wa iqtada atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jemaah mushola al-ikhwan yang semoga senantiasa Allah muliakan. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa kembali berkumpul di majelis rutin kita malam Jumat. Semoga majelis yang kita hadiri ini menjadi majelis yang berbarokah, yang semakin menambah kebaikan bagi kita yang hadir baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah sekalian rahmatullah, seperti biasa ya, jadwal sekarang adalah fikih. Pekan kemarin kita hadir, maka pekan ini kita lanjutkan pembahasan fikih yang kita ambil dari kitab Matan Abi Syuja, dan sudah kita selesaikan pembahasan yang berkaitan dengan air. Baik, tentu ya, fikih itu ditulis para ulama dibagi menjadi 4 pembahasan pokok. Yang pertama fikih ibadah, yang kedua fikih yang berkaitan dengan muamalah, yang ketiga fikih yang berkaitan dengan keluarga. Keluarga pun ada fikih-fikih terkait dengannya. Kemudian ada fikih yang berkaitan dengan jinayah. Jinayah itu hukum pidana yang ada dalam syariat Islam. Maka kita masih dalam pembahasan yang pertama, fikih yang berkaitan dengan ibadah. Dan fikih ibadah, para ulama membaginya dalam rukun-rukun Islam. Ya, rukun Islam, sholat, syahadat tentu sudah selesai lah, karena sudah tidak lagi dalam pembahasan fikih praktek. Sholat, kemudian nanti masuk setelahnya zakat, kemudian nanti masuk puasa, kemudian haji. Ini fikih yang berkaitan dengan ibadah. Dan sebelum masuk pada pembahasan itu, ya, penulis membahas sesuatu yang menjadi syarat ibadah, kebanyakan ibadah, yaitu taharah, bersuci. Maka di awal pembahasan dalam kitab fikih ini diawali dengan pembahasan masalah taharah, bersuci. Nah, dalam taharah seperti pernah kita sampaikan kemarin dan kita ulang-ulang supaya ingat, dalam taharah itu ada 2 pokok pembahasan penting, yaitu wasilah taharah, wasilah kita bertaharah. Kemudian yang kedua ibadah-ibadah yang berkaitan dengan taharah. Wasilah taharah dan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan taharah. Wasilah taharah ada 4. Bisa menggunakan air, bisa menggunakan debu, bisa menggunakan batu untuk istinja, kemudian bisa menggunakan ad-dabir atau aktivitas menyamak. Maka sesuatu bisa menjadi suci dengan 4 wasilah ini. Ya. Dan ini para ulama sepakat, 4 ini sepakat. Adapun ada mazhab lain yang mengatakan
bisa dengan istihalah. Istihalah itu contohnya begini. Misalnya kita ada pakaian terkena najis, kemudian kita jemur kering, ya, maka sebagian pendapat mengatakan ketika sudah mengering maka najis sudah hilang. Dalam mazhab Syafi'i tidak. Dalam mazhab jumhur, ya, sesuatu itu tidak bisa suci kecuali harus menggunakan empat kali, dan bisa dengan cara istihalah, jadi dengan cara mengeringkannya dulu. Maka seperti misalnya kotoran ayam, kalau sudah mengering, ya, itu sudah tidak najis. Tapi dalam mazhab Syafi'i tetap najis. Dan itu pendapat jumhur. Kemudian pembahasan kedua dalam bab thaharah yang penting adalah berkaitan dengan ibadah yang berkaitan dengan thaharah itu sendiri. Ada namanya wudu, ada namanya mandi, ya, ada namanya tayamum, yang 4 hal juga. Ada namanya yang terakhir menghilangkan najis. Menghilangkan najis juga merupakan bagian ibadah. Ada namanya wudu. Wudu tidak berkaitan dengan najis. Mandi juga bukan kaitannya dengan menghilangkan najis, tapi mandi itu untuk mengangkat hadas atau janabah. Kemudian ada tayamum. Kemudian ada menghilangkan najis. Maka empat ibadah ini berkaitan dengan thaharah. Kita sudah membahas tentang wasilah thaharah yang pertama, yaitu apa? Tentang air. Air sudah kita bahas. Kemudian di sini beliau pembahasan selanjutnya setelah air adalah hal yang berkaitan dengan penyamakan kulit. Penyamakan kulit ini termasuk dari wasilah yang terakhir dari wasilah bersuci. Karena wasilah bersuci itu, ya, tadi wasilah bersuci itu bisa pakai air, bisa pakai debu, bisa pakai batu saat istinja. Kemudian yang keempat bisa dengan aktivitas menyamak, ya. Jadi begini, kulit binatang yang disembelih tidak dengan cara syar'i, maka kulit itu najis. Segala apa yang berkaitan dengannya dihukumi najis. Ada hewan yang mati tidak dengan cara sembelihan syar'i, maka seluruh apa yang ada pada hewan tersebut menjadi najis. Adapun kalau disembelih dengan cara yang syar'i, segala apa yang berkaitan dengannya menjadi suci, tidak najis, kulitnya termasuk, ya. Maka kalau kita ingin memanfaatkan kulit hewan yang mati dengan cara yang tidak disembelih syar'i, ya, bisa atau tidak? Bisa. Cara menyucikannya dengan aktivitas yang disebut dengan menyamak. Baik. Ini sebagai mukadimah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung baca ya halaman 27. Ya, kitab kecilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah merahmatinya dan merahmati guru-gurunya, merahmati murid-muridnya, dan merahmati seluruh kaum muslimin yang masih hidup dan yang sudah meninggal, dan juga semoga kita juga senantiasa dalam rahmat Allah. Beliau mengatakan wa juludul maitati tathuru bittiba. Kulit bangkai, lihat kulit bangkai. Bangkai itu apa? Bangkai itu apa? Segala binatang yang mati dengan cara tidak syar'i, itu disebut bangkai. Walaupun baru, awas apa? Baik. Jadi ya, misalnya ada sapi, ya, atau ada sapi tertabrak mobil, baru mati, ya, tidak ada denyutnya denyut nadinya, ya, baru mati semenit atau 2 menit, disebut bangkai atau bukan? Bangkai. Disebut bangkai. Maka segala apa yang berkaitan dengannya hukumnya najis. Lah Ustaz, eman-eman bisa nggak dimanfaatkan? Kalau dagingnya jelas tidak bisa dimanfaatkan, tulangnya tidak bisa dimanfaatkan kalau itu diambil dari bangkai.
kulitnya bisa nggak usah dimanfaatkan? Bisa, tapi dengan cara disamak. Ya, ini pembahasannya. Kenapa ini dibahas setelah pembahasan air, Ustaz? Karena wadah menyimpan air di zaman dahulu biasanya menggunakan kulit, maka perlu dibahas. Adapun zaman sekarang ya sudah hampir-hampir tidak ada ya pakai plastik sekarang ya, semuanya serba plastik. Kalau dulu pakai kulit, maka perlu membahas tentang kulit, karena kalau kulit ini tidak disucikan dengan cara yang benar, maka air yang mengenai kulit tersebut menjadi air yang najis, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Maka beliau bahas kulit bangkai binatang bisa menjadi suci, kata beliau, dengan disamak. Tentu disamak adalah dengan cara dihilangkan ya daging-daging yang menempel di kulit, kemudian juga darah-darah yang menempel di kulit binatang yang telah mati tersebut, ya, bisyai'in harif, dengan sesuatu yang kasar, ya. Kemudian dikeringkan ya dengan cara penyamakan yang diketahui masyarakat, ya. Setelah disamak, ya, maka dengan cara yang benar tadi, maka kulit ini menjadi suci. Baik. Kecuali, kata beliau, illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulit anjing dan babi. Seluruh kulit hewan bisa dimanfaatkan, kecuali kulit anjing dan babi. Walaupun disamak, tidak mungkin menjadi suci. Dan juga perlu kita bahas di sini, segala apa yang terlepas dari binatang saat dia masih hidup, maka statusnya adalah seperti bangkai. Misalnya ada hewan terputus telinganya, maka telinga ini yang terputus dari hewan yang masih hidup, ini namanya bangkai, najis, hukumnya najis. Nabi SAW bersabda, "Ma qutina minal bahimati fa huwa hayyatun fa huwa mayyit." Yang terlepas dari binatang saat dia hidup, maka dihukumi seperti mayyit. Nah, maka kecuali bulu domba, karena bulu domba pun dilepas saat masih hidup, karena Allah izinkan, wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha athaka wa mata'an lakum. Ya. Maka ini pembahasan yang berkaitan dengan bangkai tadi. Kecuali kulit anjing dan babi, maka kulit anjing dan kulit babi tidak mungkin bisa disucikan. Ya, dan ini pendapat jumhur. Ada pendapat dari Imam Abu Hanifah mengatakan bisa juga disucikan, karena Nabi SAW bersabda, "Ayyuma ihabin dubigha faqad tahura." Kulit binatang apapun yang disamak maka menjadi suci. Ya. Namun jumhur atau pendapat kebanyakan para ulama tidak bisa disucikan anjing dan babi. Kenapa? Karena najis yang berkaitan dengan anjing dan babi itu najis mughallaq, najis yang sangat kuat, sehingga tidak bisa disucikan. Nah, serta benda-benda yang bersumber dari keduanya, atau salah satu dari keduanya. Maksudnya apa? Maksudnya seandainya terjadi perkawinan antara anjing dan babi dan muncullah makhluk, maka makhluk itu pun najisnya seperti anjing dan babi itu. Artinya kalau mati kulitnya tidak bisa disucikan dengan cara disamak. Ya. Atau salah satunya, misalnya babi kawin silang dengan sapi misalnya, nah, hukumnya najis atau suci? Hukumnya najis. Atau kambing kawin silang dengan anjing, keluar makhluk, maka makhluk ini diikuti hukum najis. Artinya kalau dia mati, kulitnya pun bahkan tidak bisa disucikan dengan cara disamak. Kemudian beliau mengatakan, wa
lahmul maitati wa sya'ruha najisun. Tulang dan bulu bangkai adalah najis kecuali mayat manusia. Tulang dan bulu bangkai adalah najis. Bangkai tadi apa definisinya? Semua hewan yang mati dengan cara yang tidak syar'i. Tulang dan bulu bangkai adalah najis. Bulunya, bukan kulit, bahkan bulunya pun najis. Ustaz, masuk nggak juga bulu kucing? Bulu kucing, bulu kucing kan tidak termasuk yang diizinkan syariat. Misalnya ada kucing, bulunya terlepas, kucingnya masih hidup, bulunya terlepas. Tadi kan kaidahnya, kalau ada sesuatu yang terlepas dari binatang saat hidup, maka statusnya seperti bangkai, artinya najis. Ya, kecuali manusia. Manusia rambutnya misalnya istri rambutnya rontok, ya, kan terlepas dari makhluk hidup. Manusia hewan bukan? Tinggal definisinya. Manusia itu disebut dengan hewan juga dari sisi sama-sama disifati ya makhluk yang hidup. Karena hayawan adalah makhluk yang hidup. Maka termasuk manusia itu juga hewan, hanya hewan hayawanun natiq, hewan yang memiliki akal. Beda dengan hewan yang lain tidak punya akal. Maka kembali kepada materi, seandainya ada bulu kucing terlepas, bukankah kaidahnya tadi berarti najis? Najis. Ya. Maka para ulama mengatakan kalau kucing dimaafkan. Kenapa? Karena kucing itu banyak hidup bersama. Tapi kaidah umumnya adalah tapi itu dimaafkan. Najis tapi dimaafkan. Bukan berarti kan najis. Najis hanya dimaaf karena susah untuk menghindarinya. Dulu sudah pernah kita bahas juga. Contohnya misalnya kotoran cicak. Kotoran cicak itu najis tidak? Najis karena semua kotoran hewan itu najis. Gak usah, tapi susah sekali menghindarinya karena banyak sekali cicak. Kalau seandainya najis, Ustaz, waduh, harus nyuci terus gitu. Maka ini kata para ulama bisa masuk kategori najis yang dimaafkan. Contohnya juga, misalnya masakan, ya masakan. Misalnya sayur itu berkuah enggak? Sayur yang berkuah, kemudian tiba-tiba dikerubungi semut mati masuk dalam termasuk kategori bangkai enggak? Masuk. Najis enggak? Najis, termasuk najis. Karena pembahasan air, ini udah lupa pembahasan air ini ya kan? Pembahasan air dibedakan antara air dengan benda cair selain air. Kalau air terkena najis, jumlah airnya itu lebih dari 2 kula, dilihat berubah atau tidak berubah. Kalau tidak berubah, tidak mempengaruhi. Tapi kalau air kurang dari 2 kula, maka otomatis terpengaruhi, walaupun tidak berubah. Beda dengan air atau benda-benda cair yang lainnya, seperti minyak, seperti tadi kuah sayur, ya itu termasuk bukan air mutlak, Kuah sayur itu kalau terkena najis sedikit maupun banyak, berubah ataupun tidak berubah, maka langsung menjadi ini hukum aslinya. Tapi kata para ulama, kalau misalnya susah dihindari seperti semut ini, maka dimaafkan. Maka hukum aslinya najis bukan Ustaz, tetap najis, hanya najis dimaaf, najis yang baik. Kembali ke materi ya. Kalau ikan gimana Ustaz? Sisik ikan? Sisik? Bangkai dikecualikan 2 hal. Semua bangkai makhluk, semua
semua hewan yang menjadi bangkai itu najis kecuali dua. Maitatu as-samak wa maitatul jarad, kata Nabi SAW. Uhillat lana, kata Nabi, dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Ini dikecualikan. Jadi walaupun sisik ikan dan macam-macam enggak ada. Oh, ikan bahkan mati, namanya ikan itu kan tidak disembelih ya kan? Ikan tidak disembelih. Maka disebut bangkai juga. Sehingga apapun yang berkaitan dengan ikan tidak dihukumi dengan hewan yang lain, tidak dihukumi najis. Maaf, agak pening kepalanya. Jadi agak. Kemudian beliau mengatakan tulang dan bulu bangkai adalah najis kecuali mayat manusia. Termasuk juga bangkai yang tidak najis di samping ya dua hal tadi, ya yaitu ikan dan belalang. Termasuk juga manusia. Manusia ini tidak menjadi najis walaupun dia meninggal dunia. Misalnya kita megang orang mati, orang sudah meninggal, tidak perlu cuci tangan bisa begitu kan karena najis kan. Karena Nabi SAW bersabda saat bertemu Abu Hurairah, ya, innal mu'mina la yanjus. Orang mukmin tidak najis. Bukan hanya orang mukmin, juga orang kafir, manusia secara umum itu tidak menjadi najis walaupun meninggal dunia. Nah, tidak disebut sebagai bangkai. So, kita tidak berpanjang lebar di pembahasan ini. Kemudian kita langsung masuk pembahasan selanjutnya. Kan kalau lalat gimana kalau lalat? Lalat kan masuk ke air minum. Oh iya. Inilah yang menjadikan sandaran dalam mazhab Syafi'i, ya, lalat dan yang serupa dengannya kalau masuk ke dalam air, ya, dan bukan kategori mayat benda cair selain air, karena sekarang saya tanya, teh itu kategorinya air mutlak yang berubah, ya kan? Air mutlak terus berubah. Dia bukan kategori mayat seperti air sayur, bukan seperti minyak, bukan seperti lain sebagainya. Nah, ini kalau kemasukan lalat termasuk najis nggak? Najis tetap, cuma dimaafkan karena Nabi dalam hadis menyebutkan kalau kamu dapat di dalam bejana kalian ada lalat, di tempat air minum kalian ada lalat, celupkan. Karena salah satu dari sayapnya itu membawa penyakit, sayap satunya lagi membawa penawarnya. Ya. Maka ikut juga hukum ini, ya, hewan-hewan yang serupa dengan lalat. Disimpulkan para ulama, kaidahnya adalah semua hewan yang tidak punya darah mengalir. Hewan yang tidak punya darah mengalir, ya, contohnya semut, ya, contohnya juga apa lagi, ya. Maksudnya tidak punya darah mengalir itu seandainya kita potek, ya. Bahkan Imam Ghazali mengatakan cara mengecek ini hewan mengalir darah atau tidak kalau didapati di bejana, coba kalau sudah mati ambil potek, keluar darah enggak? Kalau enggak berarti hukumnya sama seperti lalat. Gitu ya. Satu lagi. Pertanyaan dulu atau pembahasan dulu nih? Pertanyaan saya buat berkaitan dengan bab ini. Kalau boleh sekarang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terkait tadi sayur di dengan semut sehingga semutnya mati tadi. Nah kan kalau kita buang sayur sayang. Sementara tadi dihukuminya najis kan. Jadi bagaimana itu apa? Tadi termasuk najis, tapi najis yang dimaafkan. Ya, ini termasuk najis yang dimaafkan. Beda ceritanya kalau yang masuk adalah cicak, ya, maka bukan najis yang dimaafkan. Dan juga misalnya cicak masuk atau bahkan tikus masuk, masih hidup, keluar lagi, ya, nggak masalah, itu apa, sayur itu tidak menjadi najis. Kita tidak sedang membahas bakteri atau tidak bakteri, tapi najis apa enggak. Karena kalau kita hukumi najis tidak boleh gimana? Misalnya ada tikus masuknya belum sayur kemudian langsung pergi, gitu kan? Belum mati dia, maka otomatis tidak disebut sayur ini najis. Cuma ya masalah bakteri apa enggak, ya ada
pembahasan lain ya. Misalnya dipanasin dia, dipanas sekian derajat supaya mati semua bakterinya gitu kan. Baik. Kemudian larangan menggunakan emas dan perak sebagai bejana. Kenapa dibahas juga? Karena wadah air itu di zaman dahulu ya antara kulit atau yang lainnya. Yang lainnya ini boleh digunakan untuk menjadi wadah air kecuali sesuatu yang terbuat dari emas dan perak. Di sini beliau mengatakan wala yajuzu isti'malu awani dzahabi wal fiddah wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Tidak boleh menggunakan bejana dalam tanda kurung wadah ya yang terbuat dari emas dan perak. Karena Nabi SAW melarang itu. Ya, Nabi SAW melarang menggunakan bejana dari emas dan perak. Bahkan ada ancaman innalladzi, sesungguhnya orang yang menggunakan awani dzahabi wal fiddah, menggunakan bejana dari emas dan perak sesungguhnya sama saja dia sedang mendidihkan api neraka di dalam perutnya. Ya, artinya dia melakukan dosa besar karena ada ancaman di sini. Nah, bukan hanya kata para ulama, bukan hanya menggunakannya sebagai bejana. Begitu juga haram menggunakannya, istimalu, menggunakan sesuatu yang terbuat dari emas walaupun campuran. Ya, walaupun campuran. Ini tidak diperkenankan dan masuk dalam ancaman. Dan itu hukum yang mutlak dalam emas. Adapun dalam perak itu diperbolehkan dalam cincin saja. Karena Nabi SAW cincinnya terbuat dari perak, tertulis di situ Muhammad Rasulullah. Ya. Maka menggunakannya juga tidak boleh. Menggunakan sesuatu yang terbuat dari emas dan perak juga tidak boleh. Ya. Termasuk juga seandainya di antara pembahasan fikih berkaitan dengan bejana ini, seandainya ya ada bejana, bukan bejana, ada sesuatu yang terbuat dari emas, misalnya alat musik terbuat dari emas ataupun terbuat dari perak. Ya, kemudian ada orang merusakkannya, maka tidak wajib ganti dalam pandangan hukum syar'i. Kenapa? Karena dia tidak diperbolehkan memiliki itu. Maka seandainya terjadi pecah rusak, maka tidak wajib. Maka tidak boleh mengenakannya, menggunakannya sebagai bejana ini baik laki-laki maupun perempuan. Adapun mengenakannya sebagai perhiasan boleh bagi wanita. Boleh bagi wanita. Bagi laki-laki tidak boleh. Nah, kita lanjutkan. Kalau emas putih itu sama nggak sama? Emas putih apakah dihukumi sama atau tidak? Saya tidak tahu. Saya belum tahu. Ya, apakah emas putih itu juga dihukumi emas secara umum? Saya belum tahu. Mungkin nanti perlu dicek dulu. Kemudian hukum bersiwak. Ya, wasiwaku. Berarti sudah mulai masuk ibadah yang berkaitan dengan toharoh yang pertama. Ya, ibadah yang berkaitan dengan toharoh bersuci ada 4 tadi ya. Apa saja? Wudu, mandi, tayamum, dan aktivitas menghilangkan najis. Aktivitas menghilangkan najis. Ini ibadah yang berkaitan dengan toharoh. Nah, beliau sudah mulai mau masuk pembahasan wudu, tapi tidak langsung bahas rukun-rukun wudu. Beliau malah bahas masalah siwak. Para ulama menyebutkan, kenapa kok dibahas masalah siwak dulu, nggak langsung bahas rukun-rukun wudu itu apa, syarat-syarat wudu itu apa, sunnah-sunnah wudu itu apa, yang batalkan wudu apa, tapi malah bahas masalah siwak terlebih dahulu. Kenapa? Karena sunnah siwak ini sunnah yang sangat disukai Nabi, tapi mulai banyak ditinggalkan umatnya. Maka perlu menjadi perhatian. Beliau mengatakan, wasiwaku mustahabun fi kulli hal.
siwak itu dianjurkan. Lihat hukumnya anjuran, bukan satu kewajiban. Fi kulli halin, dalam segala keadaan seorang mukmin. Maka seandainya dia bersiwak kapanpun dari waktu yang dia miliki, maka hukumnya dianjurkan. Illa, kecuali ada pengecualian dari keumuman anjuran menggunakan siwak di seluruh waktu. Kecuali kapan? Ba'da zawali, setelah tergelincirnya matahari. Zawal itu adalah tergelincir matahari menuju tenggelamnya. Ya, waktu zuhur. Waktu zuhur itu setelah matahari tepat di atas kita, kemudian mengarah ke arah tenggelamnya, maka ini disebut zawal, tergelincir. Dan saat itulah masuk waktu zuhur. Maka kata beliau, bersiwak itu disunnahkan di seluruh waktu kita dalam satu hari 24 jam. Kecuali kalau dia puasa, maka tidak dianjurkan bersiwak setelah tergelincir matahari atau setelah masuk waktu zuhur. Tidak dianjurkan. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, la khulufu famis shaimi atyabu indallah bi rihil misk. Sesungguhnya khuluf yang ada pada orang yang berpuasa lebih Allah cintai dari aroma misk. Dan khuluf itu apa? Khuluf adalah aroma mulut kita ya ketika perut ini sudah kosong. Dan kosongnya perut biasanya mulai siang hari, sudah mulai kosong, tidak ada isinya ya. Jadi aroma yang keluar dari perut kita disebabkan karena perut yang kosong, maka ini disebut khuluf. Sehingga makruh hukumnya, bukan haram, makruh. Makruh hukumnya seorang yang berpuasa bersiwak setelah matahari tergelincir. Ustaz, bau Ustaz, enggak apa-apa. Karena itu lebih Allah cintai. Bau aroma yang berubah dari orang yang berpuasa itu lebih Allah cintai dari aroma misk, bahkan dari aroma khuluf. Tapi bukan berarti karena dicintai Allah kemudian ya kemana-mana gitu ya. Allah cinta, Allah suka gitu kan. Dan siwak ini betul-betul Rasulullah sangat menyukainya ya. Bahkan menjelang wafatnya, saat beliau berada di hijri Aisyah, dalam pelukannya atau dalam dalam dekapannya Aisyah menjelang wafat, saat itu masuk ke rumah Aisyah saudaranya bernama Abdurrahman. Saudaranya berarti anak dari Abu Bakar As-Siddiq, karena Aisyah anak dari Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Rasulullah memberi isyarat kepada Aisyah menginginkan siwak yang ada pada Abdurrahman. Memberi isyarat bahwasanya Nabi pengen bersiwak. Maka Aisyah meminta siwak itu dari Abdurrahman, kemudian memotongnya dan membersihkannya dan diberikan kepada Nabi, dan Nabi bersiwak. Bahkan menjelang wafatnya pun Nabi suka bersiwak. Khususnya ada waktu-waktu yang sangat dianjurkan menggunakan siwak. Ada beberapa waktu yang dianjurkan menggunakan siwak. Di sini beliau mengatakan, ya, bersiwak sangat disunnahkan sekali dalam tiga hal. Tiga hal ini bukan membatasi. Tiga hal ini bukan membatasi. Ada keadaan-keadaan lainnya yang tidak beliau sebutkan. Tapi tiga hal ini sangat-sangat dianjurkan. Yang pertama, ketika bau mulut berubah karena sudah terlalu lama tidak makan maupun minum dan yang lainnya. Ya. Mulut kita akan berubah aromanya ketika perut kita kosong atau kita lama diam. Maka dianjurkan kita bersiwak setelah lama diam, lama tidak makan ataupun lama diam. Dan ini menunjukkan adab yang mulia dalam syariat kita, di mana kita menjaga akhlak kepada saudara kita, supaya ketika kita berbicara saudara kita tidak terganggu. Ya, saudara kita tidak nyaman karena aroma mulut yang dikeluarkan dari mulut kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika bangun dari tidur. Ya, ketika bangun dari tidur, Nabi selalu bersiwak.
Kemudian yang ketiga, ketika akan mengerjakan sholat. Ketika akan mengerjakan sholat, dianjurkan bersiwak, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, ya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Kalaulah tidak karena akan memberatkan umatku, sesungguhnya aku ingin memerintahkan mereka bersiwak setiap kali ingin sholat. Tapi Nabi tidak melakukan itu karena kasih sayangnya kepada umatnya. Ya, jadi Nabi tidak mewajibkan bersiwak sebelum sholat, padahal ada keinginan. Tapi kecintaan Nabi kepada umatnya mengalahkan keinginannya tersebut. Ini menunjukkan syafaqah, rasa sayangnya Nabi kepada umat-umatnya. Baik. Kemudian ada keadaan lain, ya, kalau kita buka dalam syarah-syarah yang ditulis para ulama, ada keadaan lain juga dianjurkan bersiwak, ya. Ya, dan juga dianjurkan bersiwak ketika ingin berkumpul dengan manusia. Ya, seperti ingin bermajelis ilmu, ya. Berkumpulnya manusia juga dianjurkan bersiwak. Dan lain sebagainya yang disebutkan para ulama, ya. Saya rasa cukup ya, 3 hal ini kalau kita amalkan itu sudah cukup ya. Saat bau mulut berubah ketika bangun tidur, karena Nabi SAW idza qama minan naumi yasusu fahu bisiwak. Nabi senantiasa menggerak-gerakkan siwaknya di giginya Nabi SAW. Dan bersiwak yang dilakukan Nabi SAW, beliau memulai dari kanan, ya, dari kanan, kemudian dari kiri ke tengah, kanan ke tengah, kiri ke tengah. Dan siwak, sunnah siwak ini juga tidak harus menggunakan kayu arok. Ya, sunnah siwak itu dapat kita lakukan walaupun menggunakan selain kayu siwak. Ya, ini kata beliau, wa'lam, ketahuilah annahu yahsul, sesungguhnya sunnah bersiwak itu dihasilkan bi khirqatin, ya, dengan kain sekalipun, wa bi kulli khashinin, atau dengan sesuatu yang kasar yang bisa menghilangkan kotoran. Wal udu aula, tapi menggunakan kayu ud itu lebih utama karena itu yang biasa dilakukan Nabi. Wal arak, dan juga menggunakan kayu dari kayu arak. Maka mengenakan sikat gigi itu juga bisa dapat keutamaan sunnah bersiwak. Sunnah bersiwak. Tapi saya ingatkan, saat berpuasa, ya, jangan banyak-banyak bersiwak. Apalagi kalau pakai sikat gigi kemudian pakai odol. Ya, sudah saja. Mungkin azan dulu gitu. Kita lanjutkan. Tadi tentang gosok gigi saat puasa. Ini sebenarnya kita bahas dalam berpuasa nanti, tapi karena tadi agak menyinggung masalah tersebut, maka perlu kita jelaskan. Jadi saat berpuasa lebih baik kita menghindari menyikat gigi, ya, apalagi kalau pakai odol. Kecuali kalau kita benar-benar bisa menjaga tidak ada percikan busa yang masuk ke tenggorokan. Karena kalau masuk satu saja itu membatalkan dosa, itu tidak memberikan gizi. Dan Nabi bahkan melarang
kita beristinsyak berlebihan saat berpuasa. Nabi Rasulullah bersabda, "Wa barik fil istinsyak," berlebih-lebihanlah kamu dalam beristinsyak. Istinsyak itu apa? Termasuk dalam sunnah wudu, yaitu menghirup air ke dalam itu. Kata Nabi, berlebih-lebihanlah kamu dalam beristinsyak kecuali kamu puasa. Kata para ulama, siapa yang berlebihan sampai masuk walaupun sedikit ya ke dalam batas ya, hidung itu kan ada salurannya yang masuk ke dalam, maka itu membatalkan. Termasuk juga odol ya. Kalau odol kita gosok gigi saat puasa, usahakan benar-benar tak tutup belakangnya ya. Kita tutup. Jangan bermudah-mudahan. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga itu, maka sikat giginya sebelum subuh. Kemudian nanti sikat gigi lagi setelah berbuka. Atau gosok gigi tanpa pakai odol ya. Gosok gigi tanpa pakai odol. Ya. Ini perlu disampaikan supaya menjadi perhatian. Karena dalam mazhab Syafi'i ya, yang masuk itu tidak harus bentuknya air. Bahkan PCR itu apa namanya yang disodok di sini swab itu dalam mazhab Syafi'i membatalkan puasa. Dalam mazhab Syafi'i membatalkan karena masuknya sesuatu, nanti kita bahas dalam bab puasa secara khusus. Maka inilah ya sunnah wudu tapi didahulukan. Kenapa? Karena kecintaan Nabi terhadap sunnah siwak dan banyaknya kaum muslimin yang mulai meninggalkan sunnah siwak tersebut. Baik. Dan juga ini menunjukkan bahwasanya agama kita ini agama yang mengajak kepada kebersihan, agama yang mengajak kepada kebersihan. Mungkin ada pertanyaan? Jadi pengertian sifat pada saat ini pakai gigi. Bisa. Yang penting sesuatu yang kasar yang bisa menghilangkan kotoran di gigi itu bisa disebut siwak. Bahkan para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab syarahnya, sekiranya tangan kita ini tangan yang kasar, pakai tangan itu sudah masuk batas siwak yang minimal juga. Yang penting tangannya kasar. Ya. Tangan kita nggak kasar nih, minjem tangan orang gitu. Itu juga. Makanya beliau mengatakan tadi, wa'lam, ketahuilah annahu yahsulul istiyaq. Ya, termasuk dalam sunnah siwak walaupun menggunakan kain. Karena kain itu kan kasar biasanya dan bisa menghilangkan kotoran yang ada pada gigi. Tidak harus menggunakan kayu siwak. Ya. Tapi itu yang utama, kayu yang dari akar pohon, apa namanya, dari ud atau arak. Jadi, tadi kan memasukkan atau tidak sengaja tapi masuklah, itu sudah membatalkan puasa. Jadi saya juga ada beberapa kali menanyakan karena saya termasuk kategori orang yang banyak mengeluarkan air ini saat puasa. Nah, jadi saat puasa itu kan nggak mungkin kita posisi dalam mau sholat atau posisi dalam sholat itu kan nggak mungkin kita meludah itu gimana sebenarnya? Boleh menelan ludah itu boleh. Yang tidak boleh adalah ketika ludah sudah keluar kemudian ditelan lagi. Jadi maksudnya keluar dari mulut. Misalnya kan keluar ditampung kemudian diminum lagi. Bisa kok. Terus itu kan kita wudu juga sama lah. Kita kan saat puasa atau apa? Atau misalnya keluar dari sini, ingus, masuk ke mulut, ditelan, batal. Jadi mungkin. Kalau tadi mengenai air yang masuk ke kerongkongan, air yang tersisa di dalam mulut, walaupun sudah kita buang lah kadang-kadang itu apakah membatalkan puasa itu sendiri? Kalau air yang tersisa, misalnya kita kumur-kumur saat ingin berwudu, maka itu susah, sangat susah untuk dihindari.
ya maka itu tidak membatalkan. Yang membatalkan adalah yang kita menjadi penyebabnya tadi. Gosok gigi itu kan bukan sesuatu yang harus dilakukan. Sedangkan kumur-kumur itu bagian dari sunnah. Walaupun juga usahakan setelah kumur-kumur ya kita meludah. Udah. Tapi untuk memastikan apakah semua air sudah keluar semua nggak bisa ya. Itu sangat Jadi tidak tidak harus. Itu Pak Ustaz, kadang-kadang saya di kampung itu ayamnya tetap rapi, tidak potong. Sudah berapa segera ambil pisau dipotong. Jadi itu halal. Kalau belum mati, halal. Belum mati pada saat tetap sudah kelop-kelop. Pokoknya sapi ya. Kalau belum mati masih ada tanda-tanda kehidupan, disembelih boleh, maka menjadi halal. Tapi kalau sudah mati telat, sudah nyari pisau dulu gitu kan, balik-balik dia sudah nggak ada. Kemudian kita maksa nyembelih, kemudian dimakan, kan? Ini bangkai. Pokoknya Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, ya. Al-Maidah ayat kedua kayaknya, ayat halaman kedua, masih awal-awal ya. Wal munkhaniqah, hewan yang mati karena tercekek. Wal mawqudah, hewan yang mati karena tertubuhkan. Tapi mati disebabkan itu. Adapun dia sakit parah disebabkan itu, kemudian kita sembelih, enggak, itu tetap halal. Sebenarnya masalah ini apa tadi berkaitan dengan ayam. Cara penyembelihan ayam yang kita ketahui ini kan kita udah mampu nggak yang sudah. Jadi kebanyakan orang potong ayam itu terutama mungkin karena banyak ya main potong ditekuk lehernya ditek langsung dilempar ke tempat dicabutan bulunya itu. Dan saya menilai ini baca bismillah atau enggak gitu. Kita jadi ada semacam pesan atau peraturan. Baik, hukum membaca bismillah saat menyembelih. Kalau memang terlupa, selama yang menyembelih orang muslim itu cukup. Tapi jangan memudah-mudahkan urusan itu. Seandainya bisa bismillah, maka bismillah setiap kali menyembelih. Tapi kalau biasanya kalau dia tempat penyembelihannya yang besar, digantung bukan ayam kan, sembelihnya pakai mesin, maka nyalakan mesinnya bismillah. Gak perlu dilihatin satu-satu pas mau kesembelih bismillah gitu kan. Bahkan sekiranya pun kita terlupa mengucapkan bismillah dan sudah terpotong binatang, itu pun tetap halal karena cukup Islamnya kita ini pendapat jumhur ulama. Ada yang mengatakan harus, Zahiriyah mengatakan harus bismillah. Kalau nggak bismillah nggak sah. Ya kita mengambil pendapat yang ringan saja yang mengatakan tetap sah selama yang menyembelih orang Islam. Cara penyembelihannya nanti ada pembahasan tuh di akhir kali ya, babul atimah gitu. Tapi ini makanya kita metodenya kita nggak lama-lama. Insya Allah kita bacanya agak cepat. Kita beri taklik yang perlu saja, kita beri komentar yang perlu saja. Yang penting terputus al-mirri wal wadajan, dua saluran nafas minimal dua saluran. Tapi Ustaz saya nggak lihat apakah sudah terputus apa enggak, yang motong orang lain. Ya sudah, anggap saja sudah karena dia sudah melakukan potongan. Adapun kita harus ngecek ya, itu termasuk takalluf, itu termasuk berlebih-lebihan. Tapi kalau kita lihat dia sudah motong, ya sudah pakai pisau dan sudah motong, ya sudah kita husnudzon, dia pengalaman dan dia sudah tahu itu sudah terputus. Jadi minimal itu 2, maksimalnya 3 sama kerongkongannya. Nah, kan dia sudah pengalaman motong setiap hari itu kan ratusan ya. Anggaplah dia sudah karena berpengalaman, dia sudah tahu itu sudah kena batas minimal. Apalagi kita lihat sudah ada keluar darah. Kecuali sudah gini nggak ada darahnya terus dilempar gitu doang. Ya maka kita yakin berarti ini belum terpotong, belum terkena batas minimal.
untuk sunnah siwak sebelum sholat ini apa kita lakukan ketika kita bareng wudhu atau seperti sebagian saudara-saudara kita udah masuk sholat baru ambil siwak yang gini? Nah, sebelum sholat, sebelum memulai takbiratul ihram, sunnah yang paling utama begitu. Adapun kita niat dari rumah gosok gigi dengan niat ingin menghadiri sholat dan berkumpul dengan kaum muslimin, itu juga mendapatkan sunnahnya. Kaidah bersiwak sunnahnya itu kapan? Tadi sudah kita sebutkan. Di seluruh waktu itu disunnahkan, dianjurkan. Cuma ada waktu-waktu yang sangat dianjurkan, atau sering, atau Nabi hampir-hampir tidak meninggalkannya. Ya, ketika Nabi ingin sholat, ketika Nabi bangun tidur, ketika Nabi setelah lama terdiam, ketika ingin mulai bicara beliau bersiwak. Tapi juga ada adabnya, ya, bukan ya siwaknya terus gini-gini langsung gitu aja, ditutup. Itu ada. Nah, kalau gini ya, kemudian sampai nyiprat kemana-mana misalnya gitu kan, ini nggak beradab, ini kurang adabnya. Kemudian juga dibersihkan, siwak itu jangannya dipakai itu terus gitu kan, nggak dipotong kemudian ya, sampai warnanya dan aromanya tercium sama orang di sampingnya yang sholat. Nah, ini malah bisa mengurangi pahala sholatnya, malah bisa mengurangi pahala. Maka tetap dibersihkan. Kemudian ketika mau menggosok ya, bukan pas sudah qomat ya, sudah qomat dia sudah bersihkan. Jangan pas sudah baris nih, mau takbiratul ihram, imam sudah takbir, dia siwakan dulu misalnya. Nah, ini malah dia kehilangan takbir bersama imam. Jadi ketika sudah qomat, ya sudah, dia sudah mulai bersiwak, nggak masuk shaf dulu misalnya, gitu, masuk shaf, kemudian sholat bersama imam. Satu nih, mengenai masalah suntik waktu kita sahur atau Suntik vaksin gitu, nah, hukumnya batal puasa atau tidak. Vaksin tidak, karena dia masuk tidak dari jalur yang terbuka. Masuk dari jalur yang terbuka itu seperti hidung, seperti mulut, seperti telinga, ya. Kemudian juga seperti dubur, kemudian kemaluan depan, bukan berlubang. Maka kalau masukkan obat dari dubur, walaupun obat untuk mengeluarkan fases itu batal. Tapi suntik itu tidak. Kecuali suntiknya sampai tembus sesuatu yang berongga, perut, misalnya disuntik sampai tembus lambung misalnya, ya, batal. Makanya dibahas itu para ulama. Misalnya ada orang nusuk pakai pisau, waliyadzubillah, ya, semoga kita dilindungi, ditusuk perutnya, batal puasanya. Karena masuknya sesuatu ke dalam perut. Tapi kalau yang ditusuk bagian sini, batal tidak? Tidak. Itu nanti pembahasan dalam bab puasa saja. Nah, cukup ya, saya agak pening ini maaf. Tadi datangnya tiba-tiba. Nah, subhanallah wa bihamdihi. Semoga yang kita pelajari bisa diambil manfaatnya, dan bisa kita amalkan. Semoga kita lanjutkan pada pertemuan pertama minggu hadis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.